Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati dari kelas PGMI 4A dengan nomor induk mahasiswa 19070727. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian macam-macam dan contoh kosakata. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan tentang struktur bahasa dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya ada manfaat bahasa dan struktur yang menyusun bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, untuk absen, Ibu nanti absennya dari jawaban soal ya. Nanti di akhir Ibu kasih soal. Kemudian apabila ada yang mengumpulkan, Ibu anggap hadir, dan apabila tidak mengumpulkan berarti tidak hadir ya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama tentang kosakata. Nah, apa sih itu kosakata? Kosakata adalah pembendaharaan kata atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Jadi bahasa simpelnya itu kosakata itu pembendaharaan kata. Nah, kosakata itu bagian dari kalimat. Seperti itu kosakata. Nah, kosakata itu dibagi menjadi dua. Ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Apa sih perbedaan dari kosakata baku dan kosakata tidak baku? Nah, kosakata baku adalah kata yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia atau masuk ke dalam KBBI. Ulangi, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kata yang masuk dalam KBBI. Apa sih Bu KBBI itu? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, ada kosakata tidak baku. Apa sih kosakata tidak baku dan apa perbedaannya? Kosakata tidak baku adalah kata atau bahasa gaul yang di dalamnya tidak terdapat kaidah bahasa Indonesia dan tidak termasuk dalam KBBI. Jadi, kosakata tidak baku adalah bahasa gaul yang di dalamnya tidak ada kaidah bahasa Indonesia dan tidak masuk KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, paham? Nah, untuk lebih pahamnya lagi, di sini Ibu ada contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Perhatikan ya, nanti di akhir akan ada soal. Nah, di sini ada yang namanya kosakata baku. Coba dibaca di nomor 1 ada abjad. Terus kemudian nomor 2 ada akhlak, nomor 3 ada aktif, kemudian nomor 4 ada aktivitas, nomor 5 ada apotek, nomor 6 ada asas, nomor 7 ada atlet, nomor 8 ada belum, nomor 9 ada cedera, nomor 10 ada ateis. Nah, ini kosakata tidak bakunya. Nanti kalian analisis ya perbedaannya di mana. Oke, ini yang tidak bakunya. Nomor 1 aja ada abjad. Kemudian nomor 2 ada akhlak, 3 aktif, 4 aktivitas, 5 apotik, 6 azas, 7 atlet, 8 belum, 9 cedera, 10 ateis. Nah, sudah dianalisis anak-anak. Coba kalian lihat perbedaannya di mana antara kosakata baku dan kosakata tidak baku. Oke, di nomor 1 ada abjad. Kata bakunya itu abjad, kemudian kata tidak bakunya abjad. Huruf D diganti dengan huruf T. Kemudian yang kedua ada akhlak. Kata tidak bakunya ada akhlak ya. Yang ketiga ada aktif. Yang kemudian kosakata tidak bakunya ada aktif. Huruf F-nya diganti dengan huruf P. Nah, kemudian bahasa gaulnya di sini ada nomor 8 ada belum jadi belum. Nah, kurang lebih seperti itu ya perbedaan antara kosakata baku dan kosakata tidak baku.
Nah, materi yang kedua yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang struktur bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, setiap hari kita berbicara menggunakan bahasa. Nah, sesungguhnya apa sih itu manfaat atau fungsi dari bahasa? Di sini Ibu akan menyebutkan 4 fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa bermanfaat sebagai bahasa resmi suatu negara yang banyak daerah dan suku bangsanya. Contoh, di Indonesia ada 34 provinsi dengan banyak bahasa disatukan dengan satu bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa bermanfaat sebagai pengantar dunia pendidikan. Nah, bahasa digunakan tidak hanya di dunia pendidikan ya, sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, bahasa bermanfaat sebagai alat pembangunan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir, bahasa bermanfaat sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai manusia yang normal, manusia yang diberi indera lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Kecuali mereka yang mempunyai tunarungu atau tunawicara, mereka menggunakan isyarat. Seperti itu anak-anak, dapat dipahami? Nah, struktur bahasa yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang SPOK. Apa itu SPOK, Bu? SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek apa sih, Bu? Subjek adalah pelaku atau yang melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam kalimat. Biasanya berupa orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ulangi, subjek itu biasanya itu berupa pelaku utama. Biasanya bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Nah, yang kedua SP, kemudian ada predikat. Predikat apa sih, Bu? Predikat adalah unsur kalimat yang berupa aktivitas yang sedang dilakukan atau dikerjakan subjek dalam kalimat. Nah, predikat itu pekerjaannya si subjek itu. Paham? Oke. Lanjut. SPO, ada O. O itu objek. Objek apa sih, Bu? Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Yang terakhir ada K, keterangan. Keterangan itu bisa berupa cara melakukan sesuatu, bisa berupa keterangan tempat, bisa berupa keterangan waktu, bisa berupa keterangan tujuan. Oke, paham sampai sini anak-anak tentang SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contoh dari kalimat yang mengandung SPOK adalah Ari sedang tidur di kamar. Ari. Nah, kata Ari di sini dijuluki sebagai subjek karena dia adalah pelaku. Nah, pelakunya itu sedang apa? Sedang melakukan apa? Predikatnya apa? Sedang tidur. Tidur itu dijuluki sebagai predikat. Kemudian objeknya apa? Sesuatu yang dikenai perbuatan itu apa? Kamar. Di mana? Di kamar. Seperti itu ya. Nah, contoh lain dari kata yang mengandung SPOK adalah seperti ini. Petani menanam padi di sawah pada pagi hari. Petani di sini dijuluki sebagai subjek. Menanam karena aktivitas yang dilakukan petani itu menanam, jadi menanam itu sebagai predikat. Kemudian apa yang ditanam petani itu? Apa objeknya? Yaitu padi. Nah, ada pagi hari. Pagi hari itu menunjukkan keterangan waktu. Sehingga petani itu menanam padi pada pagi hari. Oke. Nanti Ibu akan kirim ya tugasnya lewat WA group. Nanti anak-anak kirim tugasnya ke WA juga ya. Batas maksimalnya 1 jam dari materi kali ini. Untuk yang mengumpulkan tugas, Ibu anggap hadir. Yang tidak mengumpulkan tugas, Ibu anggap tidak hadir ya. Mohon dikerjakan tugasnya.
Nah, itu tadi materi tentang kosakata dan struktur bahasa dalam bahasa Indonesia. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan kalian chat Ibu di grup atau chat pribadi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup materi kali ini, mari kita berdoa kifaratul majelis dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.